Ada 5 kesalahpahaman. Banyak orang, dan by the way, dengan kalian memahami, betul-betul memahami kesalahpahaman ini, insya Allah akan menghemat waktu bertahun-tahun. Apa tujuan hidup kamu? Gue mau menekankan bahwa happiness itu bukan life purpose. Makanya kata yang dipilih adalah karena, bukan kalau. Gue melihat happiness itu sebagai sebuah skill yang bisa kita pelajari, bisa kita asah. Karena ada ilmunya. Mau jadi ahli kimia, ada ilmunya nggak? Ada kan? Pelajarilah kimia. Mau jadi dokter, ada ilmunya nggak? Pelajarilah kedokteran gitu. Mau jadi ahli keuangan, ada ilmunya nggak? Ada gitu. Mau hidup yang lebih bahagia, ada ilmunya nggak? Ada. Dan banyak banget cabang ilmu membahas happiness kan? Psikologi membahas, neuroscience membahas, filsafat membahas, agama membahas. Banyak sekali cabang ilmu yang membahas itu, membahas happiness ini. Jadi, dan semakin kita mengasah, semakin kita meningkat skill happiness kita gitu ya, maka kita juga akan semakin efektif menjalani life purpose kita. Kalau kembali ke analogi si handphone tadi, handphone ini kan dia akan menjalani purpose-nya dengan optimal kalau dia dalam kondisi yang baik kan. Kalau dia tidak dalam kondisi yang baik, dia nggak optimal menjalankan purpose-nya. Ketika happiness itu artinya juga kaitannya sama kita dalam kondisi yang baik. Paling tidak dari sisi mental gitu ya kan. Kalau kita udah menemukan tujuan hidup kita, tapi skill happiness atau lebih tepatnya mungkin skill dalam mengelola emotion lah ya. Karena happiness kan itu salah satu bentuk perasaan. Jadi skill kita dalam mengelola rasa dan pikiran ini masih rendah, ya bisa sih menjalani tujuan hidup, tapi struggling mulu. Karena menjalani tujuan hidup juga tantangannya luar biasa banyak gitu. Banyaknya luar biasa. Jadi kalau kita menemukan tujuan hidup dan kemudian kita menjalani, tapi kita tidak terus mengasah skill kita dalam mengelola rasa dan pikiran ini, ya jalannya bakal strugglingnya banyak sekali. Jadi perlu paralel, dua-duanya perlu terus kita asah juga gitu. Bahkan nggak usah ngomongin tujuan hidup deh, hidup secara umum deh gitu. Emang banyak tantangannya kan gitu. Dan manusia ini kan emotional being. Kita ini adalah makhluk yang selalu merasakan sesuatu gitu. Bahkan ketika seseorang bilang, saya saat ini nggak bisa merasakan apa-apa, maka itulah yang sedang dia rasakan. Ya kan? Kita selalu sedang merasakan sesuatu. Kita ini emotional being gitu. Nah, dan bahkan yang dikejar itu kan emotion. Lu ingin punya duit sekian banyak. Sebenarnya yang lu pengen bukan duitnya, tapi apa yang bisa lu lakukan dengan duit itu kan. Dan sebetulnya yang ingin lu kejar adalah bukan juga apa yang dilakukan, tapi apa yang akan lu rasakan ketika lu melakukan apa yang lu lakukan dengan si duit itu. Ujung-ujungnya dikejar selalu rasa. Karena kita tuh emotional being. Jadi sebetulnya apapun pekerjaan kita, apapun keseharian kita, gitu ya, amat sangat penting untuk belajar yang namanya bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan perasaan dengan lebih baik. Gitu. Apapun keseharian kita, itu amat sangat penting gitu. Apapun yang kita lakukan atau apapun yang tidak kita lakukan, tetap sangat penting untuk belajar mengelola emosi dengan lebih baik. Nah, dengan kita mengelola emosi kita dengan lebih baik, itu secara paralel, yes kita menemukan tujuan hidup kita ya, dan secara paralel kita mengasah juga kemampuan kita dalam mengelola pikiran dan perasaan. Itu akan membantu kita untuk menjalani tujuan kita dengan lebih baik, dengan lebih efektif kan gitu. Dibandingkan kalau kita menemukan tujuan hidup kita, tetapi skill kita dalam mengelola perasaan dan pikiran masih rendah. Akhirnya ada kegagalan sekali, biasanya bisa lama banget gitu. Bisa berlarut-larut gitu kan. Dan salah satu indikasi bahwa skill kita dalam memanage, dalam mengelola rasa dan pikiran itu sudah meningkat, itu bukan hanya dilihat dari seberapa sering dia happy-nya, enggak juga. Itu salah satu indikasi sih, ya bisa. Tapi indikasi lain adalah berkurangnya waktu yang dibutuhkan dalam perasaan negatif. Misalnya gini, kalau dulu ketika ada kegagalan atau ada penolakan gitu misalnya,
Bete-nya bisa seminggu. Setelah dia belajar sekarang meningkat jadi 3 hari gitu. Itu skillnya meningkat namanya gitu. Terus tadinya 3 hari dia terus mengasah belajar jadi sehari. Itu artinya skill dalam mengelola pikiran dan perasaan sudah lebih baik. Dari sehari lama-lama jadi setengah hari, lama-lama jadi sejam, lama-lama jadi 5 menit gitu. Lama-lama jadi semenit. Itu artinya skill kita meningkat karena manusia pasti akan ada kalanya merasa negatif itu manusiawi gitu kan. Dan bahkan pada level tertentu perasaan negatif itu juga ada manfaatnya. Kalau kita paham pesan dari si perasaan negatif itu gitu ya, dan kita tindak lanjuti. Nah, jadi menjadi amat sangat penting untuk secara paralel meskipun kita bicara soal menemukan tujuan hidup, tapi secara paralel kita juga belajar untuk mengelola emotion kita juga lebih baik gitu. Dan ada ilmunya. Dan ketika gue bilang belajar, ini perlu dipahami nih, biar nggak salah ditangkapnya. Yang gue maksud dengan belajar bukan hanya membaca bukunya atau menonton filmnya atau videonya. Tapi belajar itu juga mempraktekkan dan ada nggak berhasilnya, mengevaluasi, mencoba lagi, itu namanya belajar. Kayak kita belajar naik sepeda deh gitu. Kan lo mau baca 1000 buku tentang gimana naik sepeda kalau nggak naik atas sepeda dan jatuh dulu ya nggak meningkat skillnya kan. Pengetahuannya mungkin meningkat iya, tapi skill mengendarai sepedanya nggak meningkat. Untuk meningkat skillnya ya naiklah situ. Terus ya ada jatuhnya, ada coba laginya dan seterusnya. Itu yang gue maksud dengan belajar. Jadi bukan sekedar membacanya saja. Membacanya iya. Dengan membaca kita jadi dapat referensi lebih karena sebuah buku itu kan adalah kumpulan dari pengalaman orang kan. Pengalaman bertahun-tahun kan gitu. Nah jadi dari situ kita bisa mendapatkan pemahaman yang mudah-mudahan membantu kita agar kita nggak perlu terlalu banyak trial and errornya. Karena kita dapat referensi yang mudah-mudahan akan membantu kita dalam menerapkannya. Tapi memang dalam perjalanan penerapannya pasti butuh tetap ada naik turunnya juga gitu. Jadi jangan sampai gue udah belajar secara teorinya gitu kan. Terus pas diterapkan kok gagal ya. Terus memaknainya berarti gue emang nggak bisa nih. Enggak, bukan nggak bisa, proses belajarnya memang perlu melalui fase itu. Gitu. Atau mungkin ada yang Mas Ali ya enak aja ini ngomong doang gitu. Lah kan gue sekarang diundang sini untuk bicara. Ya makanya gue akan ngomong di sini gitu. Kecuali acara di mana gue suruh praktek apa ya lain cerita, ini kan diundang untuk bicara, makanya gue akan bicara. Gue akan menjelaskan. Nah, atau yang ngomongnya lebih gampang daripada ngejalaninnya. Iya, terus kalau ngomongnya lebih gampang daripada ngejalaninnya, terus nggak dijalanin gitu, atau nggak mau mencoba, ya nggak apa-apa juga sih nggak dicoba, gitu kan? Ya tapi ya jangan komplain juga kalau hidup kita gitu-gitu, ya terus gitu. Itu soalnya sering kali, dan ini by the way gue ngingetin diri gue sendiri juga sih ini. Kadang yang ngomongnya lebih gampang daripada ngejalaninnya gitu. Kalau itu kita jadikan alasan untuk nggak belajar atau nggak menerapkan, ya kita akan stay di level itu terus. Tapi menariknya meskipun happiness itu bukan life purpose, tapi dengan menjalani life purpose kita itu juga dapat berdampak positif terhadap happiness kita. Dan jawaban yang menariknya gini. Ada anak psikologi nggak sini? Ada background psikologi nggak? Nah, ada yang psikologi apa? Baru maba, oke. Oke. Psikologi, lu jurusan apa? Gue lupa. Jurusan lu apa? Lu dulu, iya psikologi apa? Saya ininya. Umum ya, oke. Psikologi itu kan sebuah cabang ilmu yang sudah sangat lama ya, udah 100 tahun lebih umurnya psikologi itu. Nah, di mana pada umumnya psikologi apapun spesialisasinya ya, psikologi itu fokus utamanya kan adalah bagaimana agar mereka yang saat ini sedang punya tantangan tertentu secara psikologis dapat menjalani hidupnya agar
baik kembalilah gitu secara psikologis. Gitu. Ya. Nah, tetapi ada cabang ilmu yang relatif baru sekitar 20-an tahun, mungkin 25 tahun. Gue bilang relatif karena dibandingkan cabang-cabang ilmu psikologi yang lainnya gitu. Yang disebut sebagai applied positive psychology atau sering disebutnya positive psychology. Di mana positive psychology ini fokus utamanya justru bukan mereka yang punya tantangan secara psikologis, tapi bagaimana yang secara psikologis juga sebenarnya fine-fine aja, tapi bisa meningkat rata-rata tingkat kebahagiaannya, average level of happiness-nya bisa meningkat. Emang ada average-nya, ada rata-ratanya happiness. Kalau kalian tertarik, silahkan pelajari dan ada salah satu buku yang gue sangat rekomen, judulnya Authentic Happiness, penulisnya Profesor Martin Seligman. Nah, tahu ya. Nah, itu kalau versi bahasa Indonesianya judulnya Kebahagiaan Sejati, kalau nggak salah tuh Mizan juga yang nerbitin tuh. Singkat gue tuh. Nah, tetapi buku itu banyak membahas dari sisi riset ya. Jadi Profesor Martin Seligman ini adalah salah satu co-founder dari Positive Psychology. Ya. Dan itu tadi kalau tertarik soal apa ada rata-ratanya perisetnya gimana tuh silakan pelajari. Gue akan bahas panjang di sini. Tapi tadi gue bilang kan sebetulnya happiness ini cabang ilmu yang membahas happiness banyak ya. Agama membahas, filsafat membahas, psikologi membahas, neuroscience membahas, semua membahas happiness. Nah, gue mau share di sini dari aspek cabang ilmu yang membahasnya secara scientific gitu. Nah, makanya gue ambil positive psychology ini. Nah, kalau di positive psychology itu membagi hidup yang bahagia menjadi 3 level. Yang paling bawah disebutnya a pleasant life. Pleasant life ini saat kita fokus utamanya hidupnya itu adalah untuk mendapatkan pleasure. Pleasure ini kalau gue menerjemahkan bukan kebahagiaan sebetulnya, tapi kesenangan. Jadi yang disebut pleasure ini seperti kita punya barang yang kita suka, kita makan makanan yang kita suka, kita punya uang yang kita anggap cukup gitu ya, atau ngejar duit itu juga pleasure gitu, atau tergantung bagaimana menggunakannya sebetulnya. Tapi kalau ngejar duit itu jadinya pleasure. Nah, kemudian apalagi kita yang tadi makanan yang kita suka nih, mohon maaf misalnya hubungan intim itu urusannya pleasure semua tuh. Tapi menariknya begini, ternyata risetnya menunjukkan bahwa dengan bertambahnya pleasure dalam hidup ternyata tidak berbanding lurus dengan bertambahnya kepuasan hidup. Dan jawabannya bukan psikologi nih. Kenapa kok begitu? Jawabannya ke biologi. Karena hal-hal yang sifatnya pleasure atau kesenangan itu tubuh kita memproduksi zat yang mungkin teman-teman pernah dengar namanya dopamin. Dopamin ini amat sangat penting untuk tubuh. Sangat-sangat penting ya. Tetapi dopamin ini pertama dia efeknya di tubuh itu singkat, jangka pendek. Dan dopamin ini juga punya efek adiktif. Termasuk gadget itu men-trigger dopamin. Makanya kalau udah adiktif ke gadget kadang nggak perlu ngecek handphone baru dilihat atau dipegang lagi, ada lagi nggak ya? Itu tuh dopamin tuh. Nah, jadi dopamin ini ada unsur adiktifnya. By the way, gue nggak bilang ini nggak baik ya, sama sekali nggak. Ini kita lagi bicara bahwa kalau hidupnya fokus utamanya cuma pleasure doang. Gitu. Tapi pleasure ya penting juga gitu. Dopamin kalau nggak ada dopamin itu juga sangat rentan bisa kena adiksi sama hal-hal yang negatif gitu. Karena kalau reseptor dopaminnya nggak cukup. Jadi dopamin sangat penting. Tetapi kalau dopamin saja itu jadi tadi a pleasant life. Jadi sebetulnya kalau menurut saya pribadi ya kalau fokus utamanya cuma pleasure doang, ya saya pribadi sih nggak bisa bilang itu happy ya gitu ya. Tapi paling nggak mungkin kalau dari perspektifnya positive psychology mungkin ya lebih baik daripada hidup yang menderita. Mungkin gitu. Level yang kedua yang disebutnya a good life atau an engaged life.
Ini adalah ketika kita menjalani hidup kita melakukan hal-hal yang sejalan dengan bakat-bakat kita, sejalan dengan minat-minat kita merasa bertumbuh, kita merasa berkembang gitu. Nah, itu efeknya terhadap rata-rata kebahagiaan kita lebih tinggi. Tapi ada yang lebih berjangka panjang dan lebih tinggi lagi dampaknya terhadap rata-rata kebahagiaan kita. Kalau di positive psychology disebutnya a meaningful life. Dengan kata lain hidup yang bermakna. Dan menariknya juga perbedaannya antara a good life atau engaged life yang kedua tadi dengan a meaningful life itu beda tipis banget. Jadi a meaningful life itu adalah ketika kita menjalani hidup di mana kita punya tujuan yang lebih besar dari sekedar untuk kita aja. Kalau a good life tadi kan atau engaged life itu ketika kita menjalani hidup kita sejalan dengan apa yang menjadi bakat-bakat kita, strength kita, apa yang menjadi minat-minat kita, itu kita merasa bertumbuh, kita merasa berkembang, ya kan? Fokusnya tapi kepada siapa? Saya kan? Sayanya merasa bertumbuh, saya merasa berkembang, saya merasa begini, saya merasa begitu, tapi fokusnya ke saya. Sedangkan a meaningful life ketika kita punya tujuan yang lebih besar dari sekedar untuk diri kita sendiri. Pernah nggak kalian berbuat sebuah kebaikan pada orang lain dan ngeliat orang itu senang, kita lebih senang daripada dia? Ya kan? Kok bisa? Kembali lagi ke biologi. Ada zat lain yang mungkin teman-teman juga pernah dengar, namanya serotonin. Pernah dengar? Kalau obat-obat antidepresan tuh hampir pasti ada serotonin biasanya. Dan tubuh kita itu secara alamiah bisa memproduksi serotonin. Caranya nggak cuma satu, tapi salah satu caranya memproduksi serotonin secara alamiah adalah berbuat kebaikan kepada orang lain. Jadi Tuhan ini luar biasa menciptakan kita sempurna benar-benar. Jadi ketika kita berbuat kebaikan itu yang konkret ya, bukan cuma nulis di komen doang, bukan. Tapi berbuat kebaikan dalam arti yang real gitu. Itu men-trigger tubuh kita untuk memproduksi serotonin, dan serotonin ini efeknya kepada tubuh adalah tadi rasa kepuasan batin, fulfillment gitu. Rasa-rasa yang seperti itu, dan itu efeknya lebih jangka panjang juga serotonin ini dibandingkan dopamin. Jadi tadi kan ketika kita melakukan sebuah kebaikan, tubuh kita jadi ke-trigger untuk memproduksi serotonin kan. Sedangkan life purpose adalah sesuatu yang bisa membuat kita menghasilkan dampak terbesar dari diri kita pada pihak lain. Dengan kata lain, semakin kita menjalani hidup kita menjalankan life purpose kita, semakin tubuh kita memproduksi serotonin. Jadi ini kenapa tadi gue bilang, meskipun happiness itu bukan life purpose, tapi dengan menjalankan life purpose kita, itu juga dapat berdampak positif terhadap happiness kita. Gue nggak bilang dengan menjalankan life purpose pasti lu akan bahagia, nggak. Ya, gue bilang dengan menjalankan life purpose itu dapat berdampak juga secara positif terhadap kebahagiaan kita. Kenapa gue bilang dapat berdampak dan bukan sesuatu yang sifatnya pasti? Ya karena tadi kalau kita menemukan dan menjalankan life purpose kita tapi skill kita dalam mengelola emotion, dalam mengelola pikiran kita masih belum cukup baik, ya akan bete juga gitu.